SJW kita katakan ya, SJW feminis yang bilang patriarki itu negatif aja gitu. Menurutmu patriarki itu harus ada nggak? Sebenarnya gini loh, kita ngomongin patriarki seolah-olah negatif ya. Udah istilahnya kalau orang Bali ini nak mulek itu. Itu ya Pertanyaan-pertanyaan itu biar nggak dikatain nak mulai itu kan wah sebagai anak muda kan apa kata jawaban yang anak mulai itu tuh kalau bisa dihilangin lah. Iya. Mata lelaki itu memandang wanita lemah itu gitu. Apakah kayak gitu? Bukan ya, bukan lemah atau bagaimananya sih, ini lebih kepada yang aku baca salah satu faktornya itu ini adalah efek dari adanya budaya patriarki yang sudah mendarah daging, sudah memang di sini budayanya seperti itu ya, di mana laki-laki superioritas laki-laki terhadap perempuan gitu. Jadi memang efeknya ya seperti itu, catcalling dan sebagainya, yang laki-laki merasa bahwa mereka berhak untuk melakukan hal itu, berkomentar mengenai perempuan dan sebagainya, karena menurut budaya patriarki juga kan jadinya si perempuan itu istilahnya tidak berdaya, tidak punya hak untuk membela diri atau berkomentar, melawan dan sebagainya gitu. Sekuat itu patriarki? Iya. Secara tidak sadar kita dididik seperti itu. Emang pengertiannya emang kayak gitu? Emang superior itu jadinya laki-laki gitu? Bukan gara-gara definisinya ya, tapi efek dari terjadinya dan berkembangnya budaya itu ya kemana-mana. Salah satunya ya jadinya begini, catcalling itu. Laki-laki merasa lebih superior lah, intinya singkatnya ya, daripada perempuan. Jadi merasa berhak untuk melakukan tindakan-tindakan yang berani kan. Kalau catcalling itu berani kan ya, di tempat umum dengan orang asing melakukan hal seperti itu. Begitu. Yang aku pikir ya, patriarki menurutku ya, aku nggak tahu definisi memang formalnya seperti apa. Tapi menurutku patriarki itu ya bukan si cowok itu menjadi bos gitu. Maksudnya si cowok itu memang jadi pemimpin. Pemimpin itu dalam artian ya tegas. Tapi tegasnya itu kita rundingkan bersama, bukan kayak gitu nggak? Itu patriarki. Jadi begini, itu kan implementasinya ya. Kan kita kalau patriarki itu pasti kepikirannya ke keluarga kan. Dalam sebuah keluarga pemimpin itu laki-laki dan sebagainya. Kita konteksnya keluarga nih kan. Iya. Coba dulu. Tapi sebenarnya tidak melulu seperti itu gitu. Dalam artian laki-laki memimpin dalam artian dengan cara demokratis kan begitu. Ya. Tapi kan faktanya tidak semua berlaku seperti itu. Ya, jadi masih banyak banget efek-efek dari budaya patriarki selain catcalling, misalkan kekerasan dan sebagainya terhadap perempuan, yaitu karena adanya budaya patriarki. Si laki-laki merasa lebih superior kah secara fisik. Memang secara fisik laki-laki biasanya lebih kuat ya. Itu kan physically terbentuk seperti itu. Kemudian secara finansial lah, atau secara apalah, status sosial atau apa gitu. Iya gitu juga di masyarakat dan sebagainya, kesempatan mencari pekerjaan juga dan sebagainya, jadinya kemana-mana, bahkan ke perilaku yang seperti itu, catcalling lah, apalah lainnya lagi gitu. Berarti patriarki itu, nah ini banyak nih SJW kita katakan ya, SJW feminis yang bilang patriarki itu negatif aja gitu. Menurutmu patriarki itu harus ada nggak? Sebenarnya itu tuh sebuah budaya yang memang kita anut di masyarakat Indonesia, khususnya kalau di Bali bersinggungan dengan adat dan adat dan juga kepercayaan. Kan memang laki-laki kan ya yang memimpin seperti itu, tapi dalam pelaksanaannya kan pemimpin itu banyak jenisnya. Pemimpin yang mau bagaimana dulu? Nah, kalau yang memang paling ideal ya ada pemimpin yang demokratis tentunya, yang bersama-sama berdiskusi,
bersama-sama mencari solusi, bersama-sama dalam artian saling melengkapi, kan setiap orang ada kurang dan lebih gitu. Tahu batasan dan sebagainya, sopan santun dan sebagainya gitu. Nah, gitu. Ini ada studi kasus nih sebelum terakhir ya, studi kasus. Iya. Ini ada cowok, ada cewek. Si ceweknya kan mau nanya gitu. Iya. Misal dia mau nyari kerja gitu. Dia udah dapat 2 tempat kerja. Terus dia nanya si cowok kan, aku maunya, menurutmu gimana? Aku kerja di A apa di B gitu. Iya. Terus si cowok kan karena dia nggak mesti bilang A B. Si cowok tuh kalau A gimana, kalau B gimana. Kalau A misalnya gaji besar, tempat jauh. Iya. Kalau B gaji kecil, tempat dekat gitu misalnya. Si cowok tuh bilang resikonya kayak gini, ininya apa gitu. Tapi dia maksudnya nggak bilang A atau B gitu. Oke. Si ceweknya kesel, maksudnya, loh, aku kan nanya pendapatmu bukan gini gitu. Itu maksudnya si cowok kan merasa, maksudnya dia itu tegas nggak sih menurutmu? Maksudnya itu menurutmu nggak tegas nggak sih? Tergantung sebenarnya kamu mau nanya pendapatnya artinya gini loh. Si cewek itu mau nanya pendapatnya si cowok, atau si cewek itu minta bantuan cowok untuk memutuskan karena ceweknya tidak bisa memutuskan. Itu kan beda ya? Oh, itu beda. Beda. Pilihan B. Pilihan B. Si cewek nggak bisa mengambil keputusan. Ya. Ya kalau misalkan memang dia mau menyerahkan keputusan kepada laki-laki, ya itu ya go for it, dalam artian ya udah tanya aja laki-laki. Gimana menurut kamu lebih baik yang mana gitu. Kalau laki-lakinya bilang kalau A tuh kamu kayak gini, resikonya kayak gini. Yang B itu kamu kayak gini, resikonya kayak gini. Ya nggak nyambung berarti komunikasinya kan. Si cowoknya kan minta tolong untuk diberikan keputusan. Si cowoknya memberikan pertimbangan bukan keputusan seperti itu. Oh ya pertimbangan. Dikomunikasikan lagi gimana baiknya kan gitu. Itu semua komunikasi ya, maksudnya dari tamu-tamuku yang lain memang bilang itu komunikasi gitu. Iya. Tapi kadang ada orang-orang yang sulit untuk berkomunikasikan hal itu gitu. Iya, ada banyak orang kok yang sulit Ya. mengkomunikasikan apa sih yang dipikirkannya, apa sih yang dirasakannya dalam bentuk kata-kata. Kadang malah yang dia tahu akan gimana tuh malah yang aneh. Maksudnya gimana? Kan kebanyakan kan kita salah paham, berkomunikasi pasti ada salah paham. Iya. Kadang, misalnya kita ngomong terus dia tahu, kok dia bisa tahu gitu. Kadang merasa aneh kan. Oh, kayak kok jalan pikiranku kamu tahu gitu. Bisa mengkomunikasikannya melalui kata-kata gitu. Ya. Oh. Ya kan sebenarnya kemampuan komunikatif seseorang kan beda-beda. Ya. Satu orang dengan orang lain beda-beda ya. Dan sulit kan maksudnya. Iya. Tapi itu bisa dilatih kok. Kalau memang kamu mau lebih komunikatif gitu, bisa. Ada banyak Google guys. Google itu adalah jendela dunia. Kamu mau ngapain aja bisa. Searching aja. Kadang disesatin sama Google. Tergantung sesatnya. Ini loh. Sebenarnya sesat tidak sesat itu tergantung dari apakah efeknya baik tidak ke kita. Kita kan bisa mengevaluasi ya. Kita punya kemampuan berpikir untuk mengevaluasi apakah yang kita pelajari itu bermanfaat atau tidak. Kalau tidak bermanfaat ya sudah lepaskan, nggak usah diikuti. Kalau bermanfaat ya lanjutkan. Gitu. Wah, sangat-sangat berat kalau masalah patriarki itu sangat-sangat. Maksudnya sebenarnya gini, kita ngomongin patriarki seolah-olah negatif ya. Nah, aku mau menggarisbawahi kalau itu tuh tidak negatif dalam artian banyak manfaatnya. Cuman kebetulan mengkaitkan dengan catcalling ini merupakan efek samping yang negatif dari adanya budaya patriarki gitu. Nah, nanti mungkin next time Panji mau ngebahas secara lebih positifnya bisa gitu. Iya. Tapi kalau untuk konteks kali ini memang kaitannya dengan secara negatif ya. Dengan catcalling itu memang benang merahnya itu efek samping yang negatif dari adanya budaya patriarki. Salah satunya adalah catcalling gitu. Jadi itulah pentingnya konteks tadi ya kan? Iya, konteks itu penting. Setting tempat, siapa aja di sana, apa aja yang terjadi, kayak efek samping yang dirasakan kita manusia bagaimana gitu. Yang kita pikirkan. Kadang kan beda-beda kan, maksudnya efek samping terhadap aku atau terhadap kamu mungkin beda kan? Iya, benar-benar. Tapi kalau mau
teliti, bisa dicari tahu segaris besarnya apa sih yang terjadi gitu. Jadinya kan menyimpulkan sesuatu istilahnya teori dan kesimpulan gitu. Jadi peristiwa ini efeknya bagaimana ke sebagian besar, bagaimana penyebabnya apa dan sebagainya gitu. Tapi kadang bisa dicari tahu. Ada banyak yang tidak mau cari tahu itu gitu. Ya udah nggak mau dia. Ya karena itu kalau mereka sudah merasa itu sebuah hal yang wajar terjadi di lingkungan mereka, kan. Sudah istilahnya kalau orang Bali ini nak mulek itu. Itu ya orang Bali kan sering banget kayak gitu dia tanya, kok kayak gini Pak, kok kayak ini Bu, nak mulek itu gitu. Ada beberapa orang yang ada beberapa orang lagi yang enggak jawaban nak mulek itu tuh bukan jawaban. Itu bukan menyesatkan itu ya. Jadi kita menerima aja sesuatu tanpa tahu kok kayak gitu loh, terciptanya bagaimana, buat apa dan sebagainya gitu. Berarti dicari tahu lah. Berarti kamu kaumku lah. Aku sering bertanya hal itu. Ya, terus jawab nak mulek itu tuh kadang kesel. Iya benar-benar. Karena gini, kadang gini lah. Ketika aku mulai bertanya sesuatu, pasti aku merasa ada hal negatif dari kebiasaan yang aku lakukan yang tertanam dari generasi sebelumnya. Kok gitu loh. Emang nggak bisa yang lain gitu. Atau enggak, kalau nggak negatif ya kita excited gitu, ingin tahu apa sih sebenarnya. Iya, bisa kadang jadi. Kalau dijawab nak mulek itu kan, waduh, karena kita yang ingin tahu tuh merasa jengkel gitu. Aduh, iya, itu nggak puas gitu loh rasanya dengar jawaban kayak gitu terus tuh. Komunikasinya juga nggak bisa kita, kan itu salah satu kita untuk melatih komunikasi kan. Iya, mencari tahu ya, kepo penting. Iya sih, tapi terlalu kepo juga jelek sih. Tergantung segala sesuatu tuh tergantung ya, kalau aku menurutku ya, nggak selalu salah, nggak selalu benar. Anak psikologis tuh kayak gitu ya. Kenapa? Maksudnya nggak mau dia bilang satu hal tuh negatif aja gitu. Enggak, karena semua orang itu punya persepsinya masing-masing. Tergantung itu. Aku hari ini sering sekali kayak aku jawab tergantung, tapi emang ya itu tergantung dari sisi mana kita lihat, sisi mana kita menilai, yang merasakan. Tidak selalu hal itu nggak ada yang selalu negatif, nggak ada yang selalu positif. Semua ada positif dan negatifnya. Siap Bu, psikolog. Bukan psikolog, bukan. Jangan salah paham, saya bukan psikolog. Belum. Siapa tahu nanti Astungkara. Amin. Ya Astungkara. Ada. Sebelum itu ya terakhir. Aku kan satu kelas sama kamu kan? Iya. Terus? Kita bestie loh di bangku nomor 4 dan nomor 5, paling belakang selalu. Tapi sebelum itu kan aku berada di kelas yang lain. Iya, iya benar-benar. Ini ada sedikit nyambung ke catcalling sih sebelum kita tutup ya teman-teman. Dulu teman-temanku nilai kelas kita. Enggak, teman-temanku yang di lain kelas. Oke. Aku kan anak yang gini, double agent kan? Double agent? Iya, kelas ini sama kelas ini. Oh, temennya banyak. Ada yang bilang kamu tuh nggak orang Bali gitu. Ngomongin aku? Ya. Oh terima kasih dia ngomongin. Kamu kan bilang Astungkara tadi kan? Ya. Banyak yang bilang kamu bukan orang Bali. Bahkan ada yang bilang kamu tuh blasteran atau gimana. Oh dia yang bilang, terima kasih. Iya. Makanya tadi kamu bilang Astungkara kan dia orang Bali gitu kan. Kenapa? Itu emang bener. Ngomongin aku? Iya terakhir kan. Siapa tahu penasaran teman-teman. Udah lama nggak ngomongin diri sendiri ya, dalam artian. Iya, siapa tahu. Nggak ada yang nanya kayak gitu, ya. Aku pertama dong. Bukan pertama, dalam artian dulu sering orang, Afifi orang mana, Afi asli mana, gitu. Agamanya apa? Namamu tuh juga kayak personal gitu sekali juga, gitu. Namamu juga ya. Perlu dilihat KTP-nya. Ada kok nama lengkapnya Putu Afril Katliana. Kebetulan orang tua mix. Tapi mixnya bukan jauh ya, orang mana, masih Indonesia, beda suku aja gitu. Oh gitu. Boleh? Enggak, bukan. Ibuku suku Sunda, orang Jawa Barat. Ayahku orang Bali. Oh gitu, udah terjawab ya teman-teman ya. Enggak, emang kan pakai masker nggak kelihatan. Ya kan nanti di IG. Oh iya boleh. Cantumin IG-nya besar-besar nanti. Oke. Siap-siap aja. Dinilai sendiri. Tapi aku nggak merasa, nggak sampai blasteran. Ya mungkin orang Bali ada beberapa orang yang bilang seperti itu, tapi nggak blasteran, nggak Panji, jauh sekali. Saya nggak ada
Western atau Asia ini Tadi enggak. ya, aku kepikiran itu kalau tadi kamu bilang Stungkaro gitu. Ya teman-teman tahu ini kan. Siapa tahu kamu bilang nggak orang Bali gitu. Lahir besar di Bali, guys. Oke, Vi. Makasih banget Iya. udah mampir ke channel ini gitu. Iya, terima kasih juga udah diundang sharing session kayak gini. Senang sekali. Wais. Iya. Soalnya gini, banyak yang kepo tapi nggak tahu harus nanya kemana, harus sharing sama siapa kayak gitu. Dan itu juga salah satu tujuan dari Citani Yohana untuk merangkum pertanyaan-pertanyaan itu biar nggak dikatain anak muda itu kan wah sebagai anak muda kan apa kata jawaban yang anak muda itu tuh kalau bisa dihilangin lah. Iya. Agar kita memahami konteks ya sebelumnya, memahami konteks dan lain sebagainya agar ya nantilah tercipta yang lebih baik lah gitu biar tidak saling salah paham gitu sih. Iya. Oke Vi, terima kasih banyak. Terima kasih banyak juga Panji. Nah, ini sering nih, aku kadang malas untuk nutup. Oke. Kamu mau nutup? Nutup konten ini. Ngomong apa nih aku harusnya? Itu serah. Oke, mungkin pesan aja ya. Ais, oke. Pesan. Sekalian nutup ya? Iya. Jadi aku sebagai host jadi aman. Oke. Menambah beban narasumber ya, berat sekali beban saya. Oke, jadi emang kayak gitu di sini. Langsung tamu itu diberat-beratin gitu. Oke, berat. Pantas datang ke sini kok kayaknya aduh beratnya nggak ya gitu. Oke. Jadi pesannya gini buat semua orang seumuran kita. Aku nggak mau banyak-banyak ya ke semua orang. Untuk seumuran kita deh, rekan-rekan kita semua 20-an ini, 20 tahunan ini, ayo kita lebih kritis dalam berpikir, berperilaku, dalam artian refleksi diri apakah kita sudah melakukan hal yang baik atau belum, kemudian tidak semena-mena menerima segala sesuatu hal yang kita terima, baik itu dari orang tua, komunitas, masyarakat dan sebagainya, mentah-mentah gitu aja. Ya. Dicari tahu dulu apakah itu baik atau buruk, kemudian baru kita bisa melakukan itu juga buat diri sendiri dan juga orang lain. Gitu aja. Sangat-sangat bijak sekali. Bang anak-anak gitu bang bijak-bijak. Enggak. Oke Vi, terima kasih ya sekali lagi dan terima kasih buat teman-teman yang udah menonton konten ini dan sampai jumpa. Bye.